untuk orang tua yang sudah memiliki anak laki-laki dan perempuan dan berkeinginan untuk mengadopsi anak yatim piatu. Bagaimana untuk menjaga agar hubungan anak kandung dengan anak adopsi bisa sama layaknya saudara kandung, dan bagaimana perlakuannya terhadap anak yang berlawanan jenis terkait masalah muhrim. Yang pertama perlu diketahui, di dalam agama Islam tidak ada adopsi anak. Tidak ada adopsi anak. Dulu sebelum turunnya surat Al-Ahzab itu ada adopsi anak. Nabi SAW itu mengadopsi seorang yang namanya Zaid bin Harithah. Ketika diadopsi jadi Zaid bin Muhammad. Nasabnya pun berubah jadi Zaid bin Muhammad. Tapi setelah itu di Madinah dibatalkan, nggak ada lagi adopsi. Yang ada anak asuh. Tetap anak itu anak orang tuanya. Kita tahu ini punya bapak dan ibu. Baik ibunya sudah meninggal atau belum meninggal, bapaknya masih hidup atau bapaknya sudah meninggal, tetap anak itu punya orang tua. Kamu bukan bapaknya, kamu bukan ibunya. Itu yang harus ada dalam benak kita. Karena berarti ada keutamaan memelihara anak orang, anak yatim. Ana wakafilul yatim kahatain. Kata Nabi SAW, aku bersama orang yang merawat anak yatim seperti ini. Kata Nabi SAW, dekatnya. Tapi tidak dengan, karena adopsi, nggak tahu adopsi di Indonesia sistemnya gimana. Juga nasabnya pindah. Gimana jemaah? Ini pertanyaan dari siapa? Ada yang bertanya ini apa? Kayaknya nggak ngaku. Nah, sistem adopsi anak gimana di Indonesia ini? Soalnya Anda lihat beberapa teman cerita itu di akte kelahirannya dirubah juga sudah. Nama bapak ibunya. Ini perbuatan dosa aja. Tetap anak itu bapaknya fulan, ibunya fulan, engkau mengasuh dia. Itu yang ada dalam Islam. Allah mengatakan ud'uhum li'abaihim. Panggillah mereka itu dengan nama bapak-bapak mereka. Jangan dinasabkan kepada dirimu. Tetap dia punya bapak. Terus bagaimana sekarang hukumnya atau teknis supaya anak itu berada di rumah kita merasa nyaman, tidak dibedakan. Yang berat masalah mahram jemaah. Jadi kalau mau ngambil anak, mau ngasuh anak, usahakan dari sejak bayi. Supaya anak itu jadi mahram sama ibunya, kalau itu anak laki. Jadi mahram dengan saudara-saudara, dengan anak-anak orang tua ini, maka hendaklah disusui. Jadi saudara susu. Disusuin anak. Sehingga mahram sudah anak itu. Dia mahram sama saudaranya, mahram sama ibunya, ibu asuhnya, jadi mahram seperti itu. Dan apakah nanti wajib ngasih tahu kepada dia kalau dia bukan anaknya? Wajib ngasih tahu. Kenapa? Karena dia mungkin punya saudara, punya kakak, punya adik. Mungkin dia punya paman yang masih hidup. Mungkin dia punya kakek. Ada kewajiban-kewajiban agama yang harus dia lakukan sebagai seorang cucu kepada kakeknya. Tadi kalau sudah adopsi kadang-kala lupa dengan keluarganya, dibikin anak itu lupa dengan bapak ibunya, dengan kerabatnya semua. Barakallahu fikum. Nah, yang ketiga, perkembangan teknologi dan informasi melalui TV dan handphone sangat berpengaruh terhadap perilaku anak, baik secara positif maupun negatif. Mohon saran untuk kami orang tua yang bekerja dan tidak mendampingi anak setiap saat. Bagaimana caranya mengurangi dampak negatif dari hal tersebut? Jangan dikasih HP anak. Jamaah, Bill Gates yang punya Microsoft Word, iya betul. Dia ngomong, saya nggak kasih anak saya HP sampai umur 14 tahun. Itu Bill Gates. Kenapa dia melakukan? Dia tahu rusak nih anak kalau dikasih HP. Kurang berinteraksi dengan temannya, sibuk dengan dirinya sendiri. Ada hal-hal yang seharusnya otak dia berkembang, gara-gara itu nggak berkembang.
fisiknya juga seperti itu. Ada seorang anak subhanallah yang diambil HP-nya sama ibunya dia cekik. Kenapa? Karena dia merasa ini milikku. Karena orang tua ngasih HP. Kalau anaknya melihat sekali-kali, tapi HP-nya milik orang tua, nggak ada masalah. Sehingga anak tidak merasa memiliki. Tapi kalau seorang ibu, ayah belikan HP khusus buat anaknya, ya sudah, tunggu saatnya. Anak itu akan berontak kalau HP-nya diambil. Dan orang tua ini kenapa suka kasih HP sama anaknya? Karena kalau dikasih HP Ustaz, anak nggak akan ganggu orang tua. Betul jamaah, kasih HP langsung di pojok dia. Ada orang tua yang kasih HP sama anaknya hari Sabtu juga. Enggak Ustaz, hanya hari Sabtu. Dari pagi udah dia mojok. Apa kata dia kasih HP? Jazakallah khair. Makasih banyak ibu. Ibu cantik banget ibu. Langsung dia pojok sudah. Main HP sudah. Sampai sore. Maka kalau bicara bagaimana, jadi ada hal yang harus dihindarin. Kalau Bill Gates anak nggak tahu di mana dia hidup. Dia mengatakan itu, anak baca sendiri itu jam. Dia tidak memberikan kepada anaknya sampai umur 14 tahun. Karena ada permainan-permainan yang harusnya anak itu melakukan itu. Game-game yang perlu dibikin di rumah. Mobil-mobilan, ya bapaknya ini yang seharusnya bermain sama anaknya. Sehingga tadi yang jadi masalah kan ibunya juga ikut kerja. Sehingga anak hidup dengan siapa? Sama HP, sama babysitternya punya HP, anaknya punya HP. Jadi anaknya dikasih HP, baterainya habis, ngomong ya sama bibi, ya udah seharian, pokok baterai habis dicas, main lagi, dan tidak mengganggu jamaah. Dan anak rasakan, kadangkala anak di rumah itu cari anak-anak, anak ngomong sama istri anak-anak kemana? Kemana nih bang? Yuk kita lihat. Cari, ternyata pakai HP ibunya di pojok dia sudah nonton bertiga. Tapi karena bukan milik dia, kalau anak ngomong sama anak, mana HP-nya? Dikasih sama dia. Iya. Karena dia tidak memiliki. Jadi tetap harus ada solusi. Anak nanti diperkenalkan dengan teknologi. Nah, karena nggak bisa kita membuat mereka jadi nggak paham dengan teknologi, tapi ada waktunya. Ini kenapa lari-lari di sini? Karena di rumah bapaknya nggak pernah ngajak lari-lari. Nah, ini ada kesempatan ini di sini. Masya Allah. Jadi perlu adanya main anak-anak itu jamaah. Baik. Kalau kita lihat jamaah, kalau kita lihat ya yang seumur ana lah, yang umurnya 40, 42, masih ingat dulu kita nggak pernah ada HP. Ana sampai kuliah pun belum punya HP. Apa yang kita lakukan malam hari, malam Ahad itu biasanya kita main petak umpet, main benteng-bentengan, main apa saja yang mengeluarkan energi, sampai rumah tepar langsung. Jadi energi itu keluar, sehingga badannya sehat, akalnya sehat, ruhnya sehat. Dulu kita itu nonton TV hanya dalam sepekan sekali. Nonton tuh di rumah orang yang kaya lah, cari rumah orang kaya, TV-nya hitam putih, satu kampung nonton. Dulu masih lihat mungkin ibu-ibu ada, ya inilah tontonan dulu itu ada film perbudakan. Ada yang ingat? Little Missy. Itu saja. Dan tidak, artinya orang-orang akhirnya mau tidak mau dia harus cari permainan yang lainnya. Sedangkan sekarang subhanallah, game itu diiklankan di mana-mana jamaah. Diiklankan di mana-mana sampai kadangkala ya orang yang seharusnya tidak mengiklankan game dia iklankan. Na'udzubillah min dzalik. Negeri ini tidak akan maju dengan game tersebut. Yang ada bisa tutup
ketika semua rakyatnya main game. Barakallahu fikum. Jadi tetap artinya kalau memang sudah waktunya dikasih HP, dikontrol HP-nya, mudah-mudahan bisa dengan cara seperti itu. Yang keempat, dalam tuntunan Islam, manakah yang lebih baik dalam pengelolaan penghasilan suami? Apakah seluruh penghasilan suami dikelola istri, atau suami menyerahkan sebagian penghasilannya setelah dikurangi dengan kebutuhannya? Jamaah, ini kalau bicara sama orang OJK, lebih baik yang mana biasanya? Lebih baik diserahkan istri apa dikelola sendiri? Ibu-ibu lebih suka gajinya suami dikasihkan kepada istri semua, apa dikasih uang nafkah saja? Ya. Jadi perlu difahami hubungan suami istri ini tidak memutuskan hubungan itu orang sama kedua orang tuanya. Kewajiban seorang anak laki-laki yang punya harta adalah memberikan nafkah kepada orang tuanya sebelum kepada istrinya. Sehingga jangan duit itu dikasihkan istri semuanya. Antum punya kewajiban, mungkin antum punya keponakan yang nggak mampu, mungkin antum punya adik yang nggak mampu, antum punya orang tua. Maka kewajibannya adalah memberikan nafkah kepada istri sesuai dengan kemampuan. Antum punya gaji 10 juta, tapi kebutuhannya ana harus kasih orang tua ana, Ustaz, 2 juta tiap bulan. Ada keponakan ana, bapaknya meninggal dunia, ana harus kasih. Kemudian baru kasih istrinya sesuai dengan kemampuan, bukan kebutuhan. Jadi nafkah itu sesuai kemampuan apa kebutuhan? Ibu-ibu, sesuai kemampuan apa kebutuhan? Jamaah, kalau sesuai dengan kebutuhan itu nggak fair. Suami gajinya 250 juta, kebutuhannya istri cuma 5 juta. Ibu mau dikasih 5 juta? Nggak mau. Makanya dalam Islam itu kata Allah Subhanahu wa taala, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Hendaklah seorang memberikan nafkah kepada keluarganya itu sesuai dengan keluasan dia. Kalau dia banyak hartanya, kasih sesuai dengan kemampuan dia. Kalau dia miskin, ya sesuai dengan kemampuannya. Ini fair. Ketika istri nggak boleh nuntut sama suami. Suami ngomong, "Dek, aku gajiku cuma 1,5 juta." Ya sudah, gimana? Ya dicukup-cukupkan. Aku kasih kamu 1.500.000, aku kasih orang tua. Nggak perlu ngomong juga sebenarnya. Ketika dia punya orang tua yang butuh bantuan, dia kasih, istrinya kasih, ini duitnya, tolong engkau kelola dengan baik. Itu yang aku miliki. Tapi suami juga harus fair. Ketika gajinya naik, jangan tetap ngasih istri segitu gitu kan. Udah biasa 1 juta gaji padahal udah naik gitu kan. Nggak boleh. Maka seperti itu. Maka nasihat ana, jangan duit itu gaji diberikan kepada istri semuanya, karena engkau punya tanggungan. Dan biasanya wanita, ini mohon maaf buat ibu-ibu, biasanya wanita ini, subhanallah jamaah ya, dia itu punya rasa cemburu kalau suaminya berbagi sama orang tuanya, kalau suaminya berbagi sama saudara-saudaranya suami, itu ada rasa cemburu. Maka lebih baik ibu-ibu nggak tahu suaminya ngasih orang tua, supaya nggak hasut. Dia nanti ngomong ibu lagi, bapak lagi, adiknya lagi, seperti itu. Lebih baik nggak tahu. Jadi bapak-bapak menjaga hati istri dengan cara tadi, tidak perlu dikasih tahu berapa penghasilan dia. Karena juga seorang suami ini mungkin dia punya istri 2. Jamaah, artinya dalam Islam dia punya 2 istri, 3 istri. Ketika duitnya itu diserikan kepada istri, istri yang mana dia kasih duit? Padahal dia harus kasih nafkah kepada semua istrinya. Barakallahu fikum. Yang kelima, bagaimana cara mendidik anak perempuan yang baik?
Apa benar mendidik anak perempuan lebih baik tidak memberikan pilihan? Misalnya ingin baju A atau B, tapi kita yang memilihkan. Karena fitrahnya wanita bukan pengambil keputusan. Enggak juga sih jamaah. Jadi kalau bicara milih, jadi jangan perempuan, laki-laki pun sama suka memilih. Hanya mungkin tidak terlalu beragam laki-laki, nggak lama milihnya orang laki itu. Ada seorang ustadz cerita dia mau berangkat walimah, dia mau belikan istrinya jam. Mampir ke toko jam, dia ngomong sama istrinya, istriku engkau tunggu di sini. Aku masuk, aku ambilkan pilihan. Soalnya Ustaz, kalau anak ajak dia masuk 1 jam nggak milih jam dia. Ini akhirnya kita mau walimah ini. Akhirnya anak masuk, anak ambil 2 jam. 2 aja pilihan, kasih. Nih. Yang ini harga 5 juta, yang ini harga 1 juta. Padahal dia balik jam. Yang 1 juta itu harganya 5 juta sebenarnya. Yang 5 juta harga 1 juta. Bohong, dosa sebenarnya dia. Tapi dia ngomong, dia mau ngetes istrinya. Apa yang dipilih sama, yang mana yang dipilih sama istrinya? 1 juta apa 5 juta? 5 juta, untung 4 juta suaminya. Karena perempuan itu kadang-kala tergoda dengan harga atau apa ya. Maka kalau bicara bagaimana mendidik anak perempuan, memang mendidik anak perempuan ini beda dengan mendidik anak laki. Sehingga pahalanya pun berbeda. Yang punya anak 2 dia didik dengan baik, 3 dia didik dengan baik, itu anak perempuannya akan menjadi tameng dari api neraka. Orang tuanya insya Allah masuk surga. Kenapa? Karena berat mendidik anak perempuan, tidak seperti mendidik anak laki-laki. Setelah dididik, dibesarkan, ini konsekuensinya. Nikah selesai dibawa sama suami. Makanya orang tua nggak boleh intervensi. Kalau dia punya anak perempuan sudah dia nikahkan, kemudian kadang-kala bapaknya ngomong, nak kamu kok jarang kesini? Afwan ayah, suami banyak pekerjaan. Kamu jangan durhaka, tetap datang ke sini. Ya dia harus izin sama suaminya. Sehingga kadang-kala orang tua, anak capek membesarkan anak, menceklahkan anak. Bahkan ada sebagian orang tua ketika menikahkan anaknya dan anaknya sudah menjadi sah istri seorang lelaki, suaminya nyuruh berhenti kerja. Karena kata suaminya, engkau sudah hamil, engkau punya anak, sudahlah, aku yang punya kewajiban memberikan nafkah. Itu orang tuanya intervensi, mengatakan, jangan berhenti kau, bapak yang biayain sekolah engkau. Kok enak-enaknya disuruh berhenti sama suami? Itulah konsekuensinya. Kalau nggak mau, jangan dinikahkan putrinya, bawa ke rumahnya sana. Karena pemimpin itu cuma satu, suami atau bapaknya. Kalau sudah menikah, suaminya. Orang tua nggak boleh intervensi. Disinilah kenapa Allah berikan pahala yang lebih kepada orang tua yang mendidik anak perempuan, yang seakan-akan hasil kerjanya itu dinikmatin oleh suami. Kalau laki-laki tidak, tetap dia punya kewajiban berbakti sama orang tuanya. Seperti itu. Jadi untuk anak perempuan kalau masalah memilih, ya tergantung sebenarnya. Tapi kalau terlalu banyak pilihan, memang anak-anak akhirnya jadi bingung. Biasakan anak-anak hidup sederhana. Barakallahu fikum. Yang keenam, dalam memperkenalkan anak dengan kata-kata, huruf-huruf, bahasa Inggris, kisah Nabi dan lain-lain. Saya sering menggunakan video karena animasi dan lagu-lagu lebih mudah dimengerti. Apakah hal itu tersebut diperbolehkan dalam Islam? Bayangkan jemaah, nggak ada bahasa Arab, yang ada bahasa Inggris. Kenapa kok nggak bahasa Arab? Jadi berkaitan dengan anak, kita tahu kalau bicara musik, lagu-lagu, mungkin sekarang kita sering mendengarkan ada artis yang hijrah meninggalkan musik. Sebagian mengatakan musik itu boleh. Orang jadi bingung tentang masalah musik ini. Tapi sekali lagi, antum tahu Bill Gates lagi, anak-anak baca tentang Bill Gates. Bill Gates itu puasa mendengarkan musik 5 tahun supaya berhasil. Dia puasa, aku tidak mendengar.
Kenapa? Karena ada hal yang digarap, nggak boleh lalai dengan suara-suara seperti itu, yang melalaikan seperti itu. Ini Bill Gates, orang kafir, yang tahu pengaruh negatif dari musik itu sendiri. Maka dia tidak mau mendengarkan. 5 tahun dia kerjakan untuk satu hal, dia perlu serius, maka dia tinggalkan hal itu. Maka buat anak-anak kita pun ada yang tanpa musik. Bisa jamaah. Bahkan mungkin di baliknya itu Al-Quranul Karim. Sekarang itu ada bukan aplikasi, di YouTube itu ada Al-Quran bergambar. Jadi anak itu kenal huruf, kenal binatang, kenal macam-macam, tapi di balik itu suaranya suara Al-Quranul Karim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di balik itu backsoundnya itu Al-Quran. Sehingga anak dapat 2. Kenal huruf-huruf, dan di balik itu dia mendengarkan. Jadi alam di bawah sadar dia itu ikut merekam Al-Quranul Karim. Itu yang seharusnya kita lakukan. Karena terus terang, kalau bicara musik, logika aja. Kalau nggak bicara agama, negatifnya lebih banyak daripada positif. Dan Rasul SAW mengatakan, la ya'tiyanna 'alan nasi aqwamun, nanti akan datang satu kaum yang akan menghalalkan zina, menghalalkan minuman keras, menghalalkan sutra buat kaum laki-laki, dan menghalalkan alat-alat musik. Jadi kalau memang kita dengar ada perselisihan pendapat di antara para ulama tentang hukum musik, tapi ketahuilah imam yang 4, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, pendapat terkuat mereka adalah mereka melarang itu musik. Tapi kita udah biasa, gimana Ustaz mau meninggalkan sesuatu yang sejak kita lahir kita sudah mendengarkan hal itu. Quran jarang didengerin. Bahkan dengerin Quran ganti-ganti, suruh ganti Quran. Maka mungkin perlu kita pelajari lebih dalam lagi. Barakallahu fiik. Baik. Ini ada pertanyaan di luar tema. 1, Ustaz, saya di Jember ikut suami dan tidak biasa bawa kendaraan sendiri. Lebih baik saya ikut kajian dengan kendaraan umum atau mengikuti kajian lewat streaming saja? Jadi yang pertama, kalau kajian itu tidak jauh, dekat dari rumahnya, dan tidak di malam hari, mungkin dia bisa berangkat tapi nggak boleh sendirian, usahakan ada temennya. Kalau dia harus sendirian naik ke mobil umum, ya nggak ada orang lain di dalam mobil tersebut, maka lebih baik dia dengarkan streaming aja. Tapi kalau ada yang nemenin dia, kadang-kadang dia punya teman suruh ampirin atau gimana, mungkin itu jadi solusi. Nah, Masya Allah jemaah, ini pertanyaan kedua, anak takut jawabnya. Assalamualaikum Ustaz, mohon penjelasannya. OJK dibiayai dari pungutan kepada lembaga jasa keuangan dan lembaga penunjangnya, baik yang syariah maupun yang konvensional. Apakah gaji kami sebagai pegawai OJK hukumnya haram karena ada yang berasal dari riba? Karena saya mendengar ceramah Ustaz Irwandi bahwa yang bekerja di kantor pajak, BI dan OJK penghasilannya haram, sedangkan negara kita dibiayai dari dari hasil memungut pajak. Apakah seluruh PNS Indonesia penghasilannya haram karena memakan hasil pungutan pajak dan riba? Oh iya, ini masalah besar. Betul jemaah. Jadi kita tahu akan datang satu masa, kata Nabi SAW, la yubalil mar'u amin halalin iktasabahu amin haram. Satu masa orang yang nggak peduli hasilnya itu halal atau haram, nggak peduli dia. Kita bekerja ke satu tempat juga nggak peduli, yang penting dapat fulus. Padahal kita tahu Allah itu menghalalkan dan mengharamkan sesuatu. Al halalu bayyinun wal haramu bayyin. Yang halal jelas, yang haram jelas. Tapi antara halal haram ini ada perkara-perkara yang syubhat. Maka kalau bicara riba ini kita tahu bagaimana dosanya riba. Di negeri kita orang melakukan riba biasa-biasa aja. Kerja di bank riba biasa-biasa aja. Bahkan kalau resign itu jadi masalah di keluarganya. Kamu ikut aliran apa kamu? Kok meninggalkan pekerjaan kamu?
Sampai pernah datang ke rumah ana orang nomor 2 di bank negara. Dia posisinya sudah tinggi sekali. Dia mengatakan, Ustaz, anak kayaknya sudah meninggalkan, Ustaz. Anak, ya tapi ya gimana Ustaz ya, anak bertahun-tahun ingin belajar, ingin cari tahu. Dulu nggak peduli gitu loh. Pokoknya dapat duit, dapat jabatan, fasilitas semua dapat. Itu yang ada dalam benak dia. Padahal kita tahu kehidupan ini akan berakhir. Dan kita akan berada di alam yang berbeda nantinya sendirian. Dan kita akan ditanya dari mana kita dapat harta dan kemana kita infakkan itu harta. Maka kita perlu belajar berkaitan dengan pajak. Kemarin itu ana satu tim sama Ustaz Irwandi dalam Dewan Fatwa. Pernah membahas tentang pajak. Dalam pembahasan tersebut dibahas bahwasanya negara itu boleh mengambil pajak kepada rakyatnya. Karena pajak ini sebenarnya kezaliman. Kok bisa kezaliman, Ustaz? Antum bisa lihat tukang beca makan di warung dipajekin. Tukang beca dia capek berkeringat makan di warung PPN 10%. Yang bayar tukang itu, dia yang bayar itu. Kenapa dia harus bayar gitu? Itu dibebankan kepada mereka. Jadi kapan negara boleh ngambil pajak? Ketika negara tidak punya penghasilan atau tidak mampu membiayai operasional negara, dan itu diambil dari orang-orang kaya saja pajaknya itu, karena untuk membiayai negara. Kalau negara tidak mampu membiayai, di Arab Saudi sekarang ada pajak, jemaah. Mulai ada pajak. Kenapa? Wallahu a'lam bishawab. Karena mungkin minyak harganya lagi turun. Yang kedua, ada pengeluaran negara tidak terduga. Perang di Yaman, perang di Suriah. Yang itu memerlukan biaya yang besar. Akhirnya negara pada waktu itu membebankan kepada rakyat karena nggak mampu negara membiayai itu semua. Maka kalau bicara pajak, seharusnya pajak boleh diambil dalam kondisi memang negara tidak mampu membiayai operasional negara. Tapi setelah selesai krisisnya berlalu, ya udah kembali negara punya pemasukan sendiri. Pemasukan dari zakat punya negara umpamanya. Zakat itu diambil oleh negara dulu, jemaah. Pemasukan dari tanah-tanah yang dikelola negara. Kayak di Indonesia ini kita punya apa? PTPN ya. PTP di mana-mana, punya tambang-tambang yang di mana-mana. Tambang-tambang itu yang pegang siapa? Swasta. Kalau dipegang negara, bangkrut. Kalau pegang swasta menguntungkan, kok bisa? Tambang batu bara, tambang emas, tambang perak di Jember ini, Silo, rame ini jemaah. Kenapa? Allahu a'lam. Kalau negara yang mengelola, insya Allah nggak rame. Gak mau negara punya. Tapi memang tadi akhirnya kalau pendapatan hanya dari pajak saja, sedangkan banyak penghasilan yang seharusnya bisa dikelola. Jadi kembali kepada bagaimana pemimpin ini berpikir. Jadi kalau pemimpin nanti pemerintah berpikir, usahakan kita tidak membebani rakyatnya. Kenapa banyak orang berusaha untuk memanipulasi atau memalsukan pajak, jamaah? Karena berat pajak itu, jamaah. Sampai ada seorang punya tanggungan, Ustaz, anak punya tanggungan pajak 15M, Ustaz. Dia cerita, anak cicil, Ustaz. Kenapa? Selama ini duit itu anak gunakan untuk bangun masjid, untuk apa ini itu, anak gak kembalikan ke sana, Ustaz. Dia sampai seperti itu. Maka kalau bicara hal itu, ya perlu diperhatikan. Kita perlu belajar kembali. Perlu belajar. Oleh karena itu jamaah, kenapa orang-orang itu belajar hukum ke Belanda? Padahal di rumahnya ada Al-Quran Karim. Kuliah hukum Belanda. Muslim. Profesor, doktor, kuliah hukum lulusan Belanda. Quran gak pernah hatam dia. Padahal di situ Allah turunkan rahmat. Ini Quran rahmat. Hudan, petunjuk. Syifa, penyembuh. Solusi untuk semua permasalahan. Tapi gak dibaca. Allahu a'lam bishawab. Kalau tadi dikatakan,
Kalau ketika penghasilan bercampur antara halal dan haram, maka kita lebih baik berhati-hati. Tapi jangan sampai keberadaan orang-orang yang berada di seperti antum berada di OJK ini, jangan sampai yang ada dalam benaknya hanya cari makan saja, tapi berusaha untuk memperbaiki. Sistem ini dibikin manusia. Yang namanya manusia bikin sistem penuh dengan kekurangan dan kezaliman. Karena sifat dasar manusia itu dua. Kata Allah, innahu kana zaluman jahula. Manusia itu benar-benar makhluk yang zalim dan bodoh. Maka kita berusaha untuk memperbaiki sistem yang ada. Bagaimana ya tadi riba, sekarang alhamdulillah dengan banyaknya orang yang belajar agama, muncul bank syariat. Tahun berapa bank syariat pertama muncul? 90. Sebelum itu kemana? Dan munculnya bank syariat itu berbarengan dengan munculnya jilbab. Jilbab itu muncul tahun 89-90. Ada buku revolusi hijab, revolusi jilbab. Itu tahun 89-90 juga. Ketika anak-anak SMA dikeluarkan oleh sekolahan gara-gara pakai jilbab. Itu ada 300 orang pada dikeluarkan. Padahal kepala sekolahnya muslim, guru-gurunya muslim, menteri pendidikannya muslim. Itu siswi-siswi muslim dikeluarkan. Kenapa? Karena tidak peduli dengan Islam. Tapi dengan orang-orang belajar paham, ini loh, tidak mengganggu. Jilbab apa mengganggu sih? Apa pekerjaan kalau pakai jilbab, sekolah pakai jilbab, akhirnya nilainya turun? Nggak ada. Kemarin ribut, ada pelarangan niqab, ada pelarangan cadar. Di mana? Di Jogja. Akan ada pelarangan Jogja. Nah, itulah apa? Ganggu apa sih? Tapi tadi padahal ini semuanya muslim, jadi masalah semuanya muslim, tapi muslim-musliman kadangkala keilmuannya tentang Islam. Akhirnya muncul jilbab, berusaha di Polri alhamdulillah jilbab sudah diperbolehkan karena nggak mengganggu dengan pekerjaan dia. Kemudian apalagi yang kita lihat perkembangan ya tadi tuntutan bank syariat itu karena orang mulai belajar agama. Kemana tahun 70? Kenapa tidak ada suara bank syariat? Tahun 80 kenapa tidak ada suara bank syariat? Karena setelah kita merdeka, kita itu disibukkan dengan hal-hal yang membuat perkembangan keagamaan umat Islam itu kurang. Tapi dengan adanya teknologi, ilmu itu semakin mudah ditransfer. Maka alhamdulillah, ya mudah-mudahan ke depannya semuanya bisa berbasis syariat itu. Bank-bank ya, insya Allah bisa jadi syariat sehingga Allah meridhoi. Karena bank syariat yang ada pun sekarang masih belum bisa terlepas dari aturan BI yang memang BI-nya konvensional, belum ada BI syariat. Maka mudah-mudahan ke depan ini tanggung jawab antum semua yang ada di dalam lembaga ini. Bagaimana keberadaannya berusaha untuk memperbaiki menjadi tempat kerja itu sesuai dengan syariat, dan itu bisa asalkan kita mau. Jangan pernah kita itu kalah dengan sistem. Sogok menyogok ini sudah sistematis di Indonesia. Sebagian orang mengatakan, oh Ustaz, kalau nggak nyogok nggak bisa dapat proyek, Ustaz. Ini sudah sistem yang tidak tertulis, Ustaz. Harus seperti ini. Apakah benar? Enggak. Ana selalu ceritakan, Ana berkenal dengan seorang, Masya Allah jamaah. Dia cerita, Ustaz, Ana dulu melakukan riba. Ana punya rekan bisnis 3 itu non muslim, Ustaz. Ana yang muslim. Setelah Ana dapat hidayah, Ana sampaikan kepada rekan Ana, kita berhenti ngambil dari bank konvensional. Kita nggak lagi ambil dari bank, sudah. Apa kata yang 3 orang ini? Nggak mungkin. Sudah, kalau kamu mau seperti itu, kita punya 3 usaha, yang 1 diberikan kepada orang ini. Sudah, kamu pegang. Dia cerita, Ana pegang itu Ustaz, punya utang 25 miliar. Dan subhanallah, Ana ngomong sama karyawan, Ana dudukkan semua, Ana panggil Ustaz, diajarin semua tentang riba supaya mereka faham. Setahun itu Allah kasih rezeki kita lunasin 25 miliar. Jadi kalau jadi sistem 3 orang ini punya usaha, tutup semua usahanya. Dan mereka berkata harus pakai bank, nggak mungkin. Allah itu mengatakan yamhaqullahu riba. Allah itu menghancurkan riba, tapi pelan-pelan jemaah.
Riba itu bukan kayak bom menghancurkan habis, enggak. Kayak tiangnya itu dikeri ya, terus nanti roboh sendiri. Seperti itu riba itu. Dan kalau bicara sistem sogok menyogok, dia mengatakan dulu, Ustaz, ketika anak kerja di proyek yang dulu itu, anak siap dipegang KPK, Ustaz. Anak itu sudah siapkan istri anak sama anak-anak, kalau bapak nanti ditangkap, bapak itu punya uang di sini, sudah anak siapkan semua itu, Ustaz. Karena anak tahu kerjaan anak risikonya ditangkap KPK. Dia mengatakan itu. Dan subhanallah, alhamdulillah anak belum ditangkap KPK sudah tobat. Dia mengatakan seperti itu. Anak sekarang punya usaha. Masya Allah, kalau antum tahu usaha dia jamaah. Dia cerita waktu itu kita mau bikin pipa. Ada proyek Pertamina pipa gas. Proyeknya senilai 100 miliar. Anak kirim direkturnya berangkat. Ketemu sama dirut mungkin. Ngobrol. Ditanya, kita mau dikasih berapa? Biasa pertanyaan itu. Kita mau dikasih berapa? Ini proyeknya 100 miliar. Kita mau dikasih berapa? Apa kata orang ini? Kita nggak pakai sistem seperti itu. Duit segitu itu yang kita akan jalankan. Oh nggak mungkin gitu loh. Masa kamu dapat proyek 100 miliar kita nggak dapat apa-apa? Ya sudah Pak, mungkin nggak bisa sama kami. Ya sudah, pulang. Pulang aja Pak. Besoknya ditelepon. Proyek ini buat kamu. Tanpa keluar 1 rupiah. Jadi Anda dengar cerita ternyata menghancurkan ya image yang ada. Nggak mungkin kalau nggak pakai sogok menyogok. Karena sistemnya sudah seperti itu. Siapa yang bayar lebih banyak dia akan diterima. Kita ini punya Allah jemaah, Rabbul Alamin, yang ngurusin rizki semua hambanya. Kenapa kita jadi berpatokan bergantung dengan diri kita, bergantung dengan fulan. Aina Allah? Terus di mana Allah? Yang ketika kita di perut ibu kita, pada waktu umur 120 hari, itu dikirim malaikat nyatat rezeki kita. Antum masih ragu, takut dengan rezeki antum. Kayaknya nggak dapat. Kalau anak nggak ambil ini gimana Ustaz? Anak-anak mau makan apa? Subhanallah. Bukan kamu yang kasih rezeki sama anak-anak. Allah yang kasih rezeki. Ini iman yang perlu ditumbuhkan dalam masalah ini jemaah. Jadi harapannya kita sama-sama kita memperbaiki negeri ini. Dari semua skala. Yang punya kemampuan mungkin di finansial, gimana dia berpikir, gimana anak bikin yang syar'i. Dan ingat, yang syar'i ini barokah jemaah. Barokah. Subhanallah. Baik, barakallahu fikum. Yang ketiga, terakhir ini pertanyaan jemaah. Ini yang di belakang juga pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Umur saya saat ini sudah hampir 30 tahun. Kalau Ustaz berkenan mohon dita'arufkan dengan mahasiswi STDI. Jamaah. Cowok ini yang mana ini jamaah? Yang sini Ustaz keluar. Oh udah keluar. Nanti dilihat di KTP-nya yang umur 30 tahun. Tapi gini, jadi nasihat buat para pemuda sebenarnya. Nabi SAW itu mengatakan, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai kaula muda, barang siapa di antara kalian yang punya kemampuan menikah, hendaklah menikah. Jadi anak muda itu mulai baligh itu sampai umur 40 tahun. Itu muda. Yang punya kemampuan segera menikah, jangan ditunda-tunda. Kenapa? Karena menikah itu akan membantu untuk menundukkan pandangan kita dan menjaga kehormatan diri kita, menjauhkan dari perzinahan. Kita bisa lihat nasihat Nabi SAW. Perempuan itu, maaf ibu-ibu, perempuan itu kalau keluar rumah itu langsung didatengin setan. Istasyrafah syaitan. Makanya kata Nabi SAW, perempuan itu dari depan, dari belakang itu dalam gambaran setan. Kenapa? Karena perempuan ini memiliki daya tarik yang begitu dahsyatnya untuk kaum lelaki. Oleh karena hal ini tidak bisa dihindarkan, Nabi SAW menyuruh kita menundukkan pandangan kita. Kalau memandang sesuatu yang kemudian hasrat ini, ya hasrat ini bangkit. Apa yang dilakukan seorang laki-laki? Kata Nabi SAW, "Falyarji ila ahli," pulang ke rumahnya.
Karena yang ada di istrinya sama dengan yang ada di perempuan di luar tadi, di jalan sana. Tapi sampai rumah nggak ada istrinya. Yang ada pembantu yang bukain pintu. Astagfirullahaladzim. Ini udah panas ke ubun-ubun. Masa mau datengin istri ke kantornya? Ayo keluar dulu. Nggak bisa. Itu punya istri tapi istrinya nggak di rumah. Gimana kalau yang nggak punya istri? Disalurkan kemana? Makanya kata Nabi SAW, yang gak mampu menikah disuruh puasa. Umur 30 tahun ini udah terlambat. Karena secara psikologi, orang ini katanya ahli psikolog ya, sudah umur 28 ke atas itu mulai banyak pertimbangan mau menikah. 30 semakin takut. Kalau yang masih 25 atau 28 ke bawah itu masih bonek jemaah. Iya, masih bondo nekat. Dia antum bismillah lah. Bismillah apa? Ya bismillah sudah. Antum ini kerjaan belum tetap. Ya Allah ngasih rezeki. Itu masih seperti itu. Tapi kalau sudah umur 28 ke atas 30 sudah mulai mikir, anak gajinya sekian. Buat sewa rumah sekian. Buat ini itu mulai hitungannya begitu detail. Akhirnya nggak kawin-kawin. Apalagi kerja di OJK, pinter ngitung dia cuma. Aduh kayaknya nggak masuk. Dia ngatakan kayaknya nggak masuk anak nikah Ustaz, nggak cukup biayanya Ustaz. Kenapa? Buat anak sendiri aja nggak cukup Ustaz. Ah itulah ketika hitungannya hitungan manusiawi. Itu perempuan bawa rezeki sendiri, nggak makan rezekinya suami sama sekali. Jadi kalau orang berpikir punya anak sekarang, anak-anak gaji Ustaz sekian 3 juta, ini sudah pas-pasan Ustaz. Kalau punya anak, aduh gimana Ustaz? Anak 2 nanti biaya kuliahnya, ini anak baru lahir jamaah udah mikir kuliahnya, ini gimana kuliah? Akhirnya tidak akan pernah menikah jamaah. Maka tolong perhitungannya silahkan dihitung, artinya kemampuan. Alhamdulillah anak punya rizki, punya gaji sekian, insya Allah mampulah. Maka cari istri yang soleha, yang menerima antum apa adanya. Kalau antum mau mahasiswa STD ditanya berapa hafalan Qur'annya. Jadi berat jamaah. Tanya berapa hafalan Qur'annya, anak susah nanti antum. Baik, ini ada pertanyaan yang cukup panjang jamaah. Di dalam surat An-Nur ayat 13 Allah mengatakan, ini karena salah cetak jemaah. Laula ja'u bi arba'ati syuhada fa id lam ya'tu bi syuhada'i fa ulaika 'indallahi humul kadzibun. Mengapa mereka yang menuduh tidak datang membawa 4 saksi? Oleh karena mereka tidak membawa saksi-saksi, maka mereka itu dalam pandangan Allah adalah orang-orang yang berdusta. Kemudian di ayat 15 Allah mengatakan, ittalaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilmun wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Ingatlah ketika kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut, dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit pun, dan kamu menganggapnya remeh, padahal dalam pandangan Allah itu soal besar. Pertanyaannya, berdasarkan ayat tersebut, jika saya menerima berita yang berpotensi menyebabkan perselisihan di dalam keluarga besar, dapat diaplikasikan ke dunia pekerjaan juga, maka apa yang bisa saya lakukan? Diam dan menerima berita itu untuk diri sendiri, tidak percaya sampai si pembawa berita itu membawa 4 saksi, berinisiatif untuk mencari faktanya kepada minimal 4 orang. Subhanallah jemaah. Ya, pertanyaan ini bermula karena kita nggak baca tafsir ayat ini. Ini belum selesai sebenarnya. Cuma ada yang disampaikan bahwasanya 4 saksi itu untuk kasus perzinaan. Untuk kasus perzinaan, menuduh orang berzina. Seorang mengatakan, pelacur, antum datangkan 4 saksi yang melihat ketika dia berhubungan.
Itu 4 saksi. 2 saksi nggak bisa. Kenapa Allah bikin 4 saksi? Supaya urusan zina ini tidak dibuat permainan. Antum nggak suka sama fulan, yuk kita rame-rame tuduh fulan berzina supaya dia dirajam. Allah harus datangkan 4 saksi. Jadi kalau antum mau aplikasikan dalam keluarga besar, ya enggak. Ini urusannya dalam kasus perzinaan. Tapi kalau ada informasi, umpamanya kita melihat fulan melakukan kemungkaran, ya kita tegur dia. Kalau kita mau melaporkan, ya kita laporkan, nggak ada masalah. Tapi untuk kasus perzinaan, antum nggak punya saksi 4, jangan dilaporin. Antum melihat, antum ngintip dia berzina, seharusnya antum menegur dia sebelum berzina, sudah dilarang. Tapi antum tonton dia berzina. Na'udzubillah min dzalik. Jadi yang ketiga, berinisiatif untuk mencari tahu faktanya kepada minimal 4 orang. Sekali lagi, ini tentang kasus perzinaan. Jadi kalau kasus yang lain berbeda. Dalam utang piutang berapa saksi? 2 saksi. Kalau 2 saksi laki-laki, kalau umpamanya 1 saksi laki-laki, maka 2 perempuan. Dalam kasus perzinaan 4 saksi laki-laki. Nggak main-main urusannya. Kemudian jadi nggak bisa diaplikasikan dalam urusan pekerjaan atau apa. Melihat temannya nyuri, lihat temannya ini itu, nggak bisa. Ini nggak butuh 4 saksi antum. Antum bisa jadi saksikan. Tambah lagi ada alat bukti umpamanya lainnya ketika dia mencuri umpamanya. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 114, ini bahasa Arabnya kebalik-balik jemaah. Dia Allah berfirman, kamu tinggal di bumi hanya sebentar jika kamu benar-benar mengetahui. Illa bithum illa qalilan law annakum kuntum ta'lamun. Qala illa bithum illa qalilan law annakum kuntum ta'lamun. Di surat Al-Mu'minun ayat 115, afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Maka apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu main-main tanpa ada maksud dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Pertanyaannya, apakah Allah menciptakan makhluknya untuk mendapatkan pengakuan bahwa ia adalah Tuhan yang Maha Esa? Haruskah manusia diciptakan dengan segala keterbatasannya sehingga tidak akan pernah luput dari dosa dan akan mendapatkan hukuman di hari pembalasan? Jamaah, ingat, Allah itu tidak ditanya kenapa dia berbuat, tapi kita yang akan ditanya. Jadi kalau antum umpamanya sebagai bos, antum bos di dunia aja, antum sebagai bos, ana mau itu taman di sebelah kanan, ana mau itu di sebelah sana, ana mau pohon anggur itu ditaruh sebelah sini. Pertanyaan, bisakah pekerja itu memprotes bosnya? Bos, kenapa bos kok di sana? Apa kata bosnya? Kamu keluar. Saya yang punya ini. Jadi kalau bicara sama Allah Subhanahu wa taala, bicara hikmah, Allah itu menciptakan kita untuk menguji siapa di antara kita yang paling baik amalannya. Allah nggak butuh dengan ibadah kita. Allah nggak butuh. Kalau semua, Allah mengatakan, wa qala Musa, in takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa innallaha huwal ghaniyul hamid. Kalau kalian semua dengan yang ada di muka bumi itu kafir semuanya, Allah itu maha kaya, maha terpuji, nggak butuh sama kalian. Jadi Allah menciptakan kita untuk memberikan kebaikan kepada kita. Kemudian kenapa kita dikasih keterbatasan? Iya, manusia punya nafsu berbuat dosa, tapi Allah buka pintu taubat. Antum kalau berbuat dosa, ya sudah taubat. Diterima tobatnya, diterima. Sampai Allah mengatakan dalam sebuah hadis qudsi, ya ibna Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataya. Wahai anak Adam, kalau engkau datang menjumpai aku dengan sepenuh bumi ini dosa, hampir penuh nih. Thumma ataitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Kemudian engkau menjumpai aku tanpa melakukan kesyirikan, maka dengan sepenuh bumi itu aku ampuni dosa-dosamu. Selesai. Jadi kalau bicara kenapa kita penuh keterbatasan, iya, Allah memang menciptakan kita seperti itu, tapi Allah buka pintu taubat buat kita. Kita kalau di dunia berbuat salah jamaah, antum nggak melakukan kesalahan, 3 kali udah nggak ada maaf biasanya.
Tapi kalau sama Allah antum berbuat salah 1000 kali, lalu antum mohon ampun sama Allah, Allah ampuni dosa-dosa kita. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Jadi pertanyaannya ini sebelum kajian dibikin. Barakallahu fikum. Biasanya di mana-mana itu pertanyaan setelah kajian. Anda jadi bingung, ini sistemnya baru ini. Itu yang bisa Anda sampaikan. Apabila benar itu dari Allah Jalla Jalaluh, kalau ada yang salah dan kurang berkenan, itu dari diri Anda pribadi. Allah dan Rasul yang terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.